Berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya baru saja menonton video antara Dr. Tirta dan Deddy Corbuzier, dan di situ saya setuju PSBB ini mendingan diudahin aja deh. Gak usah ada lockdown dan sebagainya. Udah terlambat. Mendingan ini selesai, buka saja semuanya. Bentar, ini Denny Darko ngacau, meracau dan sebagainya. Oke, sebelum itu kalian lihat apa postulat dari saya. Dan ini adalah kartu-kartu yang sebenarnya saya lihat di sini. Kita akan langsung lihat dan akan saya gambarkan dengan lukisan pasir yang ada di sini. Oke? Sebelum saya mulai, silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena ini akan jadi satu informasi yang penting banget untuk kalian semua yang ketakutan dan masih was-was ini COVID sebenarnya gimana sih? Siap-siap? Saya akan mulai sekarang. Nah, saya melihat ada satu hal yang kita setiap hari lihat di sini. Tapi saya lihat ada pegunungan sebagai latar belakangnya, dan saya melihat ada wajah orang. Tapi uniknya dia ini berbentuk bulan sabit seperti ini, wajah seorang pria, atau mungkin dia gender netral seperti ini, dan ada sebentuk yang lainnya, dan dari sini ada sinar-sinar yang muncul. Sinar yang bersinar terang sekali, membuat malam ini terasa nggak seperti layaknya malam. Nah, yang menarik di sini, hamparan pegunungan ini merupakan latar belakang dari sebuah lembah yang terasa begitu subur, yang sebenarnya menunjukkan sebuah daerah yang penuh keberlimpahan. Ada gunung, ada lembah, dan ada perairan di sini. Ini danau, lautan, atau apapun yang belum terlihat secara jelas, tapi yang pasti di sini adalah air yang penuh sumber kehidupan. Nah, yang saya lihat di sini ada dua buah menara. Ini batasan lembahnya. Mungkin kalian yang biasa mengikuti video saya akan langsung tahu ini adalah kartu tentang apa. Terus sekali ada dua buah tower menara di sini. Dua buah jendela menghadap ke arah kita. Nah, yang menarik lagi di sini ada dua ekor hewan berkaki empat. Seharusnya ini seekor anjing dan seekor serigala. Saya gambarkan di sini. Oke, di sebelah sini serigala, saja wajahnya akan lebih sanar ya. Moncong lebih panjang, karena memang secara hierarki dan kasta, serigala ini menggambarkan sesuatu yang lebih kuat, beringas, cerdas dibandingkan anjing yang rasnya belum tentu dapat ras yang cerdas. Menarik di sini ada sesuatu yang lain, yang kalau dilihat dari kartu ini tampak sebagai seekor lobster. Lobster itu semacam udang
tapi dia punya kaki yang lebih banyak dan dia memiliki capit seperti seekor piting. Dia tampak keluar dari perairan ini, mencari jalan menuju ke bulan ini. Ini adalah kartu The Moon atau kartu tentang dualisme, kartu tentang kebingungan saat mau menentukan sesuatu, apakah mengambil A, mengambil B, atau mengambil yang lainnya. Nah, ini adalah kebingungan pemerintah saat ini. Sebenarnya, kalau yang saya lihat di sini, pemerintah ini seperti akan melakukan herd immunity, tapi ternyata apa yang diharapkan nggak seperti yang terjadi. Dan ini ditunjukkan juga dengan banyak sekali daun-daun yang berterbangan di sini, seperti tertiup angin, menunjukkan menara ini kanan kiri, apakah mau maju atau mundur, ini menunjukkan benar-benar labil. Nah, saya lihat di sini karena satu, pemerintah nggak mempunyai uang untuk mendanai lockdown dan sebagainya, sehingga satu-satunya cara adalah melarang rakyat atau masyarakatnya untuk bisa berkegiatan karena ditakutkan dengan hal tersebut nanti akan malah menyebarkan. Tapi sebenarnya itu yang menjadi narasi dari Dr. Tirta, bahwa saat orang dikurung di rumah, mereka tidak memiliki satu kemampuan untuk mencari nafkah sehingga mereka tidak mendapatkan makanan, dan saat nggak mendapatkan makanan mereka nutrisinya berkurang, dan saat nutrisi berkurang maka yang terjadi adalah mereka akan terjangkiti juga. Karena sebenarnya yang tidak diketahui dari dua menara ini adalah musuh sebenarnya itu bukanlah COVID, tapi menurunnya daya tahan tubuh kita. Bisa saja ternyata COVID tidak menjangkiti, tetapi malah meninggal karena kelaparan atau penyakit yang lainnya karena kurangnya nutrisi. Nah, COVID sendiri akan bisa dilawan jika nutrisi meningkat dan imunitas ikut meningkat. Jadi sebenarnya satu cara untuk mencegah adalah meningkatkan imunitas, hanya itu. Nah, karena apa? COVID juga tidak ada obatnya, karena COVID sendiri basisnya adalah RNA, sehingga tidak bisa mati karena basically sebenarnya mereka tidak hidup seperti flash disk yang mengambil daya dari komputer atau laptop yang dicolong. Nah, ini intinya adalah tidak ada yang namanya obat COVID. COVID akan selalu ada, satu-satunya cara adalah kita imunitas yang meningkat atau memasukkan bibit COVID yang sudah lemah ke tubuh kita agar tubuh kita mengenali dan bisa mengetahui, memunculkan imunitas yang tepat untuk melawannya saat COVID itu masuk, dan itu dinamakan dengan vaksin atau antivirus. Nah, ini yang sebenarnya dicari. Jadi sebenarnya sudah harus diambil keputusan di antara dua menara ini mau kemana. Dan yang saya lihat lagi di sini adalah hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Adanya sosok seorang wanita, mulutnya terkatup, dia tampak tidak bisa melakukan apapun. Mengapa? Saya akan gambarkan sebentar lagi. Kartu ini sepertinya berhubungan erat dengan kartu sebelumnya yang saya gambar, karena basically sebenarnya memiliki satu makna yang hampir sama. Cuman perbedaannya sebenarnya di kartu yang berikutnya ini kita sebenarnya memiliki jawaban dari ini semua, tapi kita tetap kebingungan untuk memilih. Tampak wanita ini duduk sebuah kursi, lautan di belakangnya terbentang, dan yang pasti di sini tangannya tampak memegang sesuatu. Pedang di sebelah tangan kanan, tangan kiri. Dan dia menumpangkan pedangnya di pundaknya
seakan-akan bingung harus memilih kemana karena matanya pun dalam keadaan tertutup. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia tahu di tangan kanan dan kirinya ini adalah pedang, dan di belakangnya lautan mengalir dengan amat deras. Dia tahu jawabannya ada di sana, tapi dia bingung memilih mengambil jawaban itu atau tidak. Ini adalah pantai tempat dia berada. Ini kondisi pemerintah saat ini. Sebenarnya pemerintah ingin membuka PSBB dan menghentikan ini semua. Tapi pemerintah dari luar negeri dengan kemampuannya ingin melakukan sebuah cara agar Indonesia ini dalam keadaan ekonomi yang rendah, sehingga mereka tetap bisa melakukan bisnis dan tangan mereka tetap di atas. Yang ditakutkan adalah jika Indonesia dalam kondisi COVID pun akan masih tetap bisa melakukan surplus dalam pembangunannya. Walaupun itu hampir tidak mungkin, tapi seharusnya masyarakat Indonesia dengan banyaknya penduduk yang di dalamnya 270 juta ini bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari luar. Nah, yang ditakutkan adalah dengan nanti Indonesia bisa mandiri, mereka tidak membutuhkan bantuan dari luar lagi. Kita maksudnya tidak membutuhkan itu. Nah, karena itu dibangunlah cara agar kalau lo nggak nutup ini, lo gua masukin ke yang paling bawah, dan nanti pasti akan banyak sekali hal yang dipersulit untuk negara kita. Padahal dengan menutup pun ini nggak akan do any good. Nah, ini yang sebenarnya bingung dilakukan. Tapi saran saya sebaiknya kita tetap bisa melakukan aktivitas, walaupun mungkin akhirnya kita harus menjaga diri agar tidak terjangkit oleh COVID itu tadi. Nah, yang paling penting di sini adalah ketegasan bagaimana kita, bagaimana pemerintah untuk bisa menangani ini dan memberikan sanksi jika ternyata ada orang melanggar apa yang sudah diatur. Dan ini semua membutuhkan kartu yang terakhir yang mungkin tidak akan saya gambar secara utuh, tapi jelas di sini ada seorang raja yang bijak, yang dengan kekuasaannya ini tadi, dan dia tampak mengenakan mahkota dan dia mengayunkan pedang untuk memberikan ketetapan hukum pada siapapun yang menjadi rakyat. Ini sepertinya harus diambil. Indonesia harus memilih untuk kalau memang mau melepaskan ini semua tegas, dan pemerintah juga harus tegas kepada masyarakatnya. Semoga ini menjadi sebuah jawaban, dan seperti Anda ketahui, saya melakukan ini masih di ruang audiovisual di Upper West, di mana saya melakukan fasilitas Pedemix dengan membayar DP, tapi boleh mempergunakan ruangan ini hingga tahun depan, baru saya mulai cicilannya. Anda pun bisa, saya pun bisa Pedemix, tapi juga kita harus bisa pergi dari corona ini. Sampai jumpa, saya Denny Darko. Salam.